Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat dalam renungan harian Klasis. Dan pada saat ini mengambil sebuah judul Sang Pengantara. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia supranatural ada yang disebut dengan perewangan atau sang pengantara. Sang pengantara adalah penghubung antara dunia yang kasat mata dengan dunia yang tidak kasat mata. Penghubung antara dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Penghubung antara dunia yang ada dan dunia yang seakan-akan tidak ada tetapi ada. Dan sang pengantara adalah sangat diperlukan sekali dan dicari oleh banyak orang. Yang jadi pertanyaan, untuk apa orang mencari sang pengantara? Ya, tentu saja agar orang-orang yang hidup di dunia yang kasat mata, yang kelihatan, atau dunia yang kita tempati dapat berkomunikasi dengan roh-roh yang tinggal di dunia lain yang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Dan Alkitab memberikan kesaksian bahwa dunia yang tidak kasat mata, tidak kelihatan, sebenarnya benar-benar ada. Dan tidak hanya itu, Alkitab juga memberi kesaksian bahwa penghuni yang ada di dunia yang tidak kasat mata atau tidak kelihatan itu bukan sahabat kita, tetapi itu musuh orang yang percaya. Seperti yang ditulis dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat sang pengantara atau perewangan atau penghubung antara dunia yang kita tinggali dengan dunia yang lain, sang pengantara ini sangat dipercayai oleh orang yang minta pertolongan. Apa yang disampaikan oleh sang pengantara itu, mereka melakukan apa yang dikatakan dengan sangat detail tanpa ada sesuatu pun yang terlupa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dari bacaan kita dari ayat 38, kita bisa melihat bahwa Musa adalah seorang pengantara. Pengantara antara umat Allah, yaitu orang Israel, dengan Allah sendiri. Meski ia dipilih oleh Allah secara langsung, Musa pernah menolak menjadi sang pengantara itu. Sebab apa? Sebab ia sadar bahwa kemampuan dirinya sangat jauh dari apa yang disebut layak oleh Tuhan. Tetapi akhirnya apa? Tetapi akhirnya ia mau untuk menerima panggilan, sebab ia yakin bahwa ia akan disertai, dijaga, dan dimampukan oleh Allah. Oleh karena itu ia dengan taat melakukan apa yang diperintahkan Allah sebagai pengantara Allah untuk umatnya bangsa Israel. Tetapi sungguh ironis Bapak Ibu,
Ketaatan Musa ternyata tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh bangsa Israel. Bahkan dalam ayat selanjutnya ayat 39 bangsa Israel menolak mereka. Mereka tidak mau taat kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Musa, apa yang menjadi kehendak Allah, tidak sesuai dengan kehendak mereka. Mereka ingin sesuatu yang instan. Mereka ingin sesuatu yang menggembirakan. Bukan sesuatu yang sulit dan tidak mengenakan. Oleh sebab itu, mereka kemudian lebih memilih untuk tidak mau mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu terjadi karena mereka masih dikuasai oleh roh perbudakan. Yaitu roh yang memberikan sesuatu yang kelihatannya enak, kelihatannya mengembirakan, tetapi sebenarnya membawa mereka dalam kesusahan atau penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi hal seperti itu, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa tetap setia sebagai pengantara bangsa Israel sampai mereka akan memasuki tanah perjanjian Tuhan. Sebab Tuhan tidak memperkenankan Musa memasuki tanah perjanjian itu. Dan sekali lagi luar biasa Bapak Ibu, Musa dengan taat menerima itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita punya pengantara seperti bangsa Israel? Punya Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah, kita punya pengantara. Bahkan sang pengantara itu adalah pengantara yang agung yang menghubungkan kita dengan Allah. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, sang firman Allah yang turun ke dunia dengan memakai wujud seorang hamba. Tuhan Yesus adalah sang pengantara yang agung, yang telah hadir, yang telah datang, yang telah ada, yang telah tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa mengerti hukum-hukum Allah, ketetapan, peraturan, rancangan Allah, dan kehendak Allah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Allah, ketetapan, peraturan, rancangan, kehendak Allah dengan sikap taat dan setia? Bahwa apa yang dikehendaki Allah memang banyak tantangan dan rintangan dalam dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa apa yang difirmankan Allah membawa dalam hidup damai sejahtera. Ataukah kita malah seperti bangsa Israel? Kita menolak hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, peraturan Allah, rencana Allah, kehendak Allah, dan hidup dalam ketidaktaatan. Sebab lebih nyaman dalam kuasa roh perbudakan yang seakan-akan memberi sesuatu yang enak, mengembirakan, tetapi sebenarnya membawa dalam kesengsaraan. Sikap hidup kita hanya dapat dijawab oleh diri kita masing-masing. Apakah kita mau taat kepada kehendak Allah ataukah kita akan menolak dan hidup dalam ketidaktaatan. Tuhan memberkati kita. Amin.